Kalau istilahnya belum sampai meregang nyawa itu belum selesai. Di pinggir jalan situ ya ada badan tapi nggak ada kepalanya. Nah iya, itu betul. Nggak pernah diliatin? Iya. Melipir dulu ya Allah. Awas, jagain, jangan kabur. Allah, jagain. Lagi sudah dikuasain waktu gaib, dia mau kabur. Malah dia nangkring ke badannya Iwan nih. Wait. Kurang ajar ini. Sudah ada Allah, astagfirullahaladzim. Ya, aku jaga ini. Aku ngampuni wong sing cedek karo kematiane, tak tunggangi ben matine ning kene. Itu semuanya nyata, tidak ada yang dibuat-buat. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Semoga Sobat Mata Langit kesayangan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti biasa, Mata Langit akan selalu menelisik tempat-tempat angker atau bersejarah untuk kita gali informasinya dan untuk memecahkan misterinya serta untuk mengambil hikmah dari setiap lokasi. Alhamdulillah saat ini kami sudah berada di sebuah lokasi di Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur. Nama tempatnya adalah Jalan Sambernyowo. Dan disebut di sini mitos yang tersebar di masyarakat mengenal tempat ini sebagai jalur tengkorak. Nah, ini bersama saya ada tokoh masyarakat di sini yaitu Mbah Saidi. Ya. Dan ini juga warga yang mempunyai kesaksian tentang tempat ini yaitu Mas Pandu. Yeah. Nah, Mas Pandu bisa diceritakan kenapa kok disebut jalur tengkorak? Karena di sini kan sering terjadi yang namanya kecelakaan, enggak? Jadi kalau terjadi kecelakaan di sini, kalau istilahnya belum sampai meregang nyawa itu belum selesai. Jadi kebanyakan yang kecelakaan di sini sampai korbannya itu meninggal dunia, meninggal di lokasi, Meninggal di tempat? ya, Langsung. Nah, itu sering terjadi di sini. maksudnya seringnya itu apakah dalam 1 bulan pasti ada kecelakaan di sini? Ada. Ya, Pak. Hampir kurang lebih ya 1 bulanan itu ada. Nanti kalau yang paling rame itu biasanya mohon maaf ya, paling sering kecelakaan itu menjelang bulan Suro. Oh gitu ya, Mbah? Iya, Suro utawa Ramadan. Menjelang Suro atau menjelang Ramadan? Ramadan. Iya. Jadi intensitasnya lebih banyak? Iya. Nah, rata-rata korbannya itu pengendara apa? Motor atau mobil? Motor ya? Mas, motor. Laki-laki atau perempuan? Iya, perempuan, laki-laki, campur. Dan Iya, truk apa? Nggih. Kadang kendaraan R4 pun ya sampai mengalami kecelakaan di sini, sampai pernah kejadian terbalik di sini pernah. Nah, saya dengar pernah ada seorang ODGJ yang mengalami kecelakaan di sini sampai badannya benar-benar hancur. iya, hancur. Bener ya, Mbak? Hancur. Kasih dipakai di dalam karung. Sampai di Semua. karung? Iya, semua, iya. Nah, ini Bapak sebagai tokoh setempat di Iya. sini, apakah sudah pernah dilakukan upaya gitu untuk mengurangi terjadinya kecelakaan? Ya, Apa dibuat pengajian atau apa gitu, Mbah? Sudah dulu, sudah. Saya bikin sholat terus itu, mau sholat itu. Sudah 16 sholat tahun. di dekat sini? Iya, saya itu bikin. Saya suruh terus sholat saya terus, anggo batu imam jamaah terus. Nanti kan ya satu sudah. Tapi tetap terjadi kecelakaan? Tetap jadi kan. Dulu pernah loh, ada cari di sana itu di madep ke barat. Itu langsung mundur 12 kali langsung. Jadi seperti ada yang narik ke arah kali? Ah, iya, jadi langsung. Sobat Mata Langit di sebelah sana Nah, itu itu kali langsung rupanya? ya, itu. Baru tahu aku. Ada langsung cari di sana langsung mundur terus 12 bulan. Nggak ada orang, nggak ada. Padahal nggak ada yang narik, tapi Nggak ada. seolah-olah kayak Ya, ada yang narik ke arah iya, kali. iya, langsung. Posisi mobil nggak itu? Iya. Mobil. Cari Posisi langsung. mobil sedang parkir? Iya. Parkir di sana, iya. Posisi tempat ini? Di Iya, situ? di sana, sumpah mobilnya. Aku nggak Jadi kan merinding Ini- pintunya. Emang ini posisinya lebar. memang kayak apa namanya ya, menanjak gitu loh. Iya, Jadi ke sini iya. ke arah jalan tuh menurun. Bang. Oh ya Mas, gimana ada Nah, gini. pengalaman gimana?
Waktu itu kan kita kan nongkrong itu kurang lebih sekitaran jam 9 malam. Ya. Itu kita pertama mencium aroma bunga wangi. Kita istilahnya tidak kita gubris atau tidak kita tanggapin. Kedua itu pagar itu dipukul. Pagar ini? Iya. Itu dipukul mulai dari pojok sebelah timur sampai arah barat. Maaf, ini sebenarnya apa? Gudang atau kantor atau Ini apa? gudang. Gudang. Oh, gudang. Gudang. Oke. Kayak ada yang mukul pagar. Iya. Terus? Setelah itu akhirnya ya kita diam 1 2 3 kita diam. Kita dilempar batu, akhirnya kita melarikan diri. Kepada kabur. Iya, takut semua. Akhirnya ya sampai setelah kejadian itu sampai sekarang enggak kesini lagi. Gak ada yang berani Oke. nongkrong di sini. Nggih, soalnya adik waktu itu kan habis memperbaiki motor. Coba di sini adik itu seperti kayak dipegang motornya itu kayak dipakai mainan. Maksudnya motornya bergerak sendiri. Jadi kayak dikendalikan. Oh ya Allah ya Rabbi. Dan itu sosoknya itu hitam tinggi besar. Ada Entah itu apa tapi kita nggak tahu. Itu sampai mau dihantamkan ke pengendara mobil yang lewat. Jadi adiknya Mas Pandu hampir dibuat kecelakaan. Betul, di sini. Tapi alhamdulillah selamat ya. Alhamdulillah selamat. Kita masih sempat lah istilahnya menghentikan kendaraan itu tadi. Ya. Ya, kalau saya lihat dari Gimana, arah Bang Lima? sana sih di pinggir jalan situ ya ada badan tapi nggak ada kepalanya. Nah, iya. Allah Allah. Nah, itu ada. Jadi badan aja mbak, Iya, iya. kepalanya nggak ada. Ah, ada. Maksudnya? Jalan. Jalan-jalan itu. Betul. Mbak pernah diliatin? Iya. Kepala enggak ada kepalanya. Lah iya. Terus apa lagi Bang Lima? Misalnya arah kemari nggak ada kepalanya nih, saya langsung. Iya, aku juga langsung Jadi merinding. masnya juga mengungkapkan sama kayak panjenengan. Iya. Masnya juga bilang, Mas, aku kok merinding kok sampean bercerita ning ngoten. Iya, memang lokasi sini seperti itu. Ya itu Lokasi yang ini. pertama. Habis itu tadi di depan sini saya lihat kayak ada pocong diri. Nah, Pocong. Habis itu ada manusia kurcaci yang kerdil-kerdil yang gigi Iya. tarik-tarik, Iya. rame, kecil-kecil. Nah, Terus ada perempuan berbaju putih. iya. Yang mencolok ke saya perempuan itu tadi. Dia ya kayak istilahnya kayak memanggil. Ya. Sampai lihat penampakan itu. Betul. Kayak ada suara gini. Gitu. Jadi kayak ada suara yang manggil gitu. Ya, si perempuan itu ya itu yang terasa saya. Itu ada kuda, saya lihat juga bergerak. Habis itu ada makhluk jadinya panjang, menjulur, Rame. matanya merah. Gitu. Itu kali apa ya sebenarnya kali? kali kecil. Hah? Agi mau kemana? Ya, kan saya. Oh hujan. Oke. Ini karena hujan kita melipir dulu ya Allah. Awas jagain, jangan kabur. Allah. Jagain. Agi sudah dikuasai makhluk gaib, dia mau kabur. Jaga Allah. Tenang. Malah dia nangkring ke badannya Iwan nih. Wait. Ya. Waspada semua, kontrol ya. Pegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa namanya? Berapa? Darah? Minta darah? Maksudmu apa kok minta darah? Pangananku. Jadi makanannya darah. Memang selama ini ada yang ngasih kamu darah di sini? Golek dewe tak buat mainan kabeh. Mbah, maaf Mbah, mundur sedikit Mbah. Maksudnya gimana kok dibuat mainan semua duduk boleh sini Mbah? Dia bilang tak buat mainan katanya. Yang kamu pakai mainan pengendara. Kenapa? Kok kamu jahat banget? Mereka kan mungkin sedang mencari nafkah. Banter tak buat mainan. Oh, yang ngebut. Ya barangkali mereka buru-buru. Minum. Dan dasing. Pecah dasi, astagfirullah. Kamu buat kepalanya pecah.
Iya, maksudnya kenapa mereka kamu ganggu? Mungkin mereka ngebut itu ada keperluan, buru-buru atau gimana? Bahkan tak buat berkabut penglihatan. Ada yang pernah cerita nggak penglihatannya berkabut pas lewat jalan ini? Oh, banyak. Rata-rata Banyak ya? seperti itu, Mbak. Sini Mas Pandu, ayo. Ngebut terus ngebut gitu. Balapan, ini balapan gini-gini. Terus balapan, ini balapan terus. Itu maaf, rata-rata kecelakaan tunggal atau tabrakan dengan kendaraan lain? Tabrakan. Oh, Tabrakan. Si Banter antara motor dengan motor? Campur, ada yang motor, Ada yang motor dan yang mobil. ada yang motor sama mobil. Kenapa setiap kamu makan ya korban yang mati di sini? Kenapa setiap yang kecelakaan selalu kehilangan nyawa di sini? kepanganan. Untuk makanan. Kamu ini apa sih wujudnya? Apakah kamu sosok hitam yang dilihat adiknya Mas Pandu? Hitam, berbulu, besar, bertaring, bertanduk. Terus waktu itu motornya kenapa goyang-goyang sendiri? Yo, bener Mas, tidak mainan. Seolah-olah dia tuh mainan terus digini-gini gitu loh. Bahkan tak buat yang terkendali. Dibuat tak terkendali untuk yang setir. Setir Nyelonong Jembatan lama. di jembatan. Emang ada jembatan? Di jembatan itu. Oh ini tuh jembatan toh? Karena malam ya jadi nggak kelihatan. Oh, Yang alah. tahu di jembatan ini Yang jalan. sering terjadi kecelakaan Yang paling sering terjadi kecelakaan di jembatan. Jembatan. Apa kamu penunggu jembatan itu atau penunggu kali? Kamu berada di situ disuruh siapa? Kowe kuda-kuda sintur. Katanya kamu membangunkan yang tidur. Emang kamu lagi tidur tadi? Ya maaf, kan aku mau ngobrol doang. Ingin tahu aja kenapa kok kecelakaannya selalu memakan korban dan mati di tempat gitu. Takkan lama lagi akan dibuat panganan. dibuat makanan. Nanya Mas. Kenapa kok harus korbannya itu makananmu itu harus manusia? Kenapa tidak binatang aja? Kan ayam ada ya? Ya, Sate enak. Darai berbeda. Darahnya berbeda katanya. Darah manusia dibanding darah ayam apa bedanya? Sama-sama darah kan? kan sama-sama enaknya juga. Berbeda. Aku mengambil simpan terpantau. Oh, jadi tugasmu itu mengganggu yang ngebut. Seandainya nih ya, aku ngebut, tapi aku berdoa. Membuat dia terlena. Membuat pengendara terlena katanya. Seakan-akan Jadi gandolin sama dia di leher. jalan Berat. ini sepi Seakan-akan jalan ini sepi, padahal dan seakan-akan dari arah depannya itu tidak ada kendaraan yang sesungguhnya ada kendaraannya. penglihatannya ditutup. Seolah-olah nggak ada kendaraan dari arah lawan, padahal ada. Ketika dia menginjakan Oh rem, tak blongi rem, kurang ajar ini. Dia bikin rem blong. Emang ada kejadian remblong? Banyak kan? Rata-rata seperti itu, Om. Oh ya. Jadi kadang ada pengendara yang kencang kayak kemarin waktu sampai terguling itu katanya remnya slop. Padahal ternyata remnya berangkat dari rumah dicek biasa. Ini kerjaan dia nih, ketawa dia, kurang ajar ya. bahkan Apa? Rem apa? Motor. Rem tangan motor. Iya.
Rem tangan juga. berfungsi. Rem tangan juga dibuat nggak berfungsi. Kalau yang motor. Gasnya pun terus ngegas. Kok bisa ya kamu? Walaupun sudah dikendorin. Sudah dikendorin ngegas sendiri motor itu. Berarti yang menyebabkan kecelakaan di sini dengan melibatkan bakul sayur itu sampean. Emang ada kejadian apa? Oh, dengan itu bakul sayur. Bakul sayur itu kan habis ngambil sayur di pasar. Heeh. Itu tuh pulangnya itu kecelakaan di sini. Meninggal. Langsung meninggal di lokasi. Ya, Pak Juun. Kasihan loh, mereka kan sedang mencari nafkah gitu, sedang berjuang untuk keluarganya. Kamu bikin celaka. Suara opo. Allah. Apa? Suara opo? Oh, suara azan. Kabur dia. Iya, dan wedi. Bentar ya, Mbak. Astagfirullah. Kita break dulu sampai azan Isya berhenti ya. Oke, udah selesai azan Isya, kita akan lanjut medomisasi dan Mbah Saidi pamit karena ada kegiatan lain. Ayo Mas, kita lanjutkan menelisik. Sudah ada Allah, astagfirullahaladzim. Ya, aku jaga ini. Siapa kamu? Siapa kamu? Siapa kamu? Hah? Liatin siapa dia? Ayo, Mas. Mana siapa tadi? Pas Tandu ini. Oh iya, tanya, Mas. Ya, saya mau. Kamu siapa? Dia ngecas. Astagfirullah, keluar liurnya ini. Sampean siapa? Jenengan sinten? Allah. Sampean sinten? Kena muncrat kamu, Mas. Diam. Kita bicara baik-baik. Sampean sinten? Kamu Jenengan sopo? aku penghuni tempat ini. Kerjaanmu apa? Tugasmu apa di sini? Kamu ada hubungan dengan kecelakaan yang ada di sini? Nyawa bayar nyawa. Getih bayar getih. Kayak kata-kata orang sedang dendam ini. Iya. Nyawa bayar nyawa. Emangnya kamu berdendam dengan siapa? Kene, gane, pertarungan, mengalirnya darah pada saat itu. Pertarungan antara orang-orang sakti. Tempat ini pada zamannya dulu, tanah ini adalah tanah pertempuran. Pertempuran zaman apa? Penjajahan. Yang tadi saya bilang tempat pertempurannya Pangeran Alap-Alap Sambernyawa. Oh, Itu di zaman sini. dulunya. Itu kan udah ratusan tahun yang lalu ya. Sampean kuwi asli kene apa pendatang? Bendoku ono ning kene. Bondone Bondone sampean apa? nang kene. Apa benda apa maksudnya? Harta. Panggonanku Panggonane sampean ning endi? Di mana tempatmu? banyu kono. Banyu. Berarti sungai yang ada sungai tadi kan? Berarti jembatan kuwi. Ya, Lah kabeh ning kono kuwi. kabeh ning kono punjere. Nah, dalan iki dalane perjalanan pasukane. Lah terus Pertempuran kuwi. Lah terus sapa? Lah ngene. Lah terus kok iso ngasih kecelakaan, ngasih enek sing mati. Lah kuwi sapa sing gawe? Aku ngampuni wong sing cedhek karo kematiane, tak tunggangi ben matine ning kene. Lah nyapa
Kenapa kok ngono? Ben dadi pusakane kuat. Supaya jadi apa? Pusakane kuat. Pusakane sapa sing kuat? Pusakane wong sing ditendem ning kene. Apa enek? Enek Neng sebelah ngendi? Dipendem. ning tanah iki jaman biyen. Oh, Pase sorry. ning ngendi? Pase ning ngendi? Jembatan. Dipendem itu maksudnya ditanam, bukan dikubur. Pusaka itu ditanam di sini. Sebentar. Karena dulu tanah ini sudah menjadi sumpah pertumpahan darah. Mm-mm. Maka sampai saat ini mengikuti sumpah kuwi. Allahu Akbar, astagfirullahaladzim. Ganti makhluk ini. Assalamualaikum. Sinten? Suprapti. 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 Kamu apakah salah satu korban yang meninggal di tempat ini? Korban. Kapan meninggalnya? Montoran. Naik motor. Terus Terus? sayur? Apa duduk? Tutu. Duduk. Gimana kejadiannya saat itu? Bisa diceritakan? Suprapti. Umur berapa Suprapti? Ijekno. Terus saat itu lewat jalan ini sedang mau kemana? Montoran. Mau ke? Mau kemana? Dadanya sakit ya? Oh, sabar ya. Yang terjadi apa saat itu? Kamu naik motor. Aku ngandani. Tak arep ngandani. Mau ngandani? Mau ngasih tahu? Ning kene ki mesti masuke wulan suro, mesti wake Korban. sing paten ning kene. Iya bener. Soale sokone kuwi jaman biyen ki wis ono sumpahe. Dadi yo kono kuwi dadine melu ning kene. Ya kuwi nek sumane dijipuk apa gak oleh? Ya oleh. Sebentar. Kenapa kok menjelang bulan Suro selalu kejadian banyak Karena korbannya? bulan itu bulan perayaan hari besar bangsa gaib. Oh. Pestanya bangsa gaib itu. Jadi korban-korban di sini sebagai Sebagai tunggangan mereka darah segar. untuk makanan. Oke. Suprapti dulu waktu kejadian itu meninggalnya. Aku Suprapti kene. Heeh. Namaku Suprapti. Iya, kan kamu bilang tadi kamu korban kecelakaan naik motor. Aku melihat perempuan Apa? adu karo mobil banter. Oh. Berarti kamu bukan korban? Masuk ke dalam roda. Ada kecelakaan motor tabrakan dengan mobil, Ya, Sampai masuk masuk dalam kolong karena mobilnya. ini dulu tempat yang sangat Apa? gawat. Bingit apa? berat karena ini pertumpahan darah Zaman perang. yang sambar nyawa Oh. ning kene. Iya, kaitannya dengan Eyang Sambar Nyowo ya. Tapi Makanya dia sedo digaworono. maksudnya meninggalnya di sini, Eyang Sambar Nyowo. Oh, innalillahi. Nah, Karena itu tempat ini sangat bau anis. iya. Itu yang ada manusia nggak ada kepalanya itu siapa ya? Itu lawannya. Oh, lawannya Eyang Sambar Nyowo. Kan ditebas itu lehernya.
Masya Allah, aku merinding ini. Dia yang punya ilmu rawa rantek. Rawa rontek. Yang sambar nyawa itu? Bukan, musuhnya. tadi. Oh, Karena badannya harus dipisahkan dari kepalanya. setelah badannya dipisahkan baru mereka kalah atau mereka bisa hidup lagi? Tetap. Tidak, karena cuma orang yang berilmu yang bisa. Dan karena ini memang sudah dikuasai mereka, makanya yang melintasi di sini maunya ngebut, tidak mau pelan. Kesusu digawe kesusu, ora ono sing alon-alon, mesti banter. Iya ya. Ini aja yang aku lihat beberapa menit di sini pada kenceng. Dimanapun tempat, bila tempat itu ada pertumpahan darah pada dulunya, maka dia akan terus terjadi pertumpahan darah. Kayak meminta korban terus menerus gitu ya, Suprapti. Dan jembatan itu sering orang membuang sesuatu di tempat itu. Membuang apa? Artinya membuang apa itu? Sesuatu apa? Tumbal. Membuang sesuatu, yo benda-benda sing ora-ora. Benda itu, benda klinik apa gimana gitu ya? Terus aku mau nanya, ini gedung ini yang persis di depan kita katanya pernah ada mobil parkir tiba-tiba kayak ketarik ke arah sungai, padahal nggak ada orang sedang parkir posisinya. Iya, Siapa yang narik? yo kono si Brintik, Si Brinte. Mbah Brintik, Mbak Brin. sing gede dhuwur ireng. Orang yang tinggi. Yang tadi di badan Agil bukan? Iya, Oh, yang tadi badan kuwi Agil. Brintik, Rintik dia, wireng. yang dia bilang minum darah itu. Motone abang, Apa dia tinggalnya di sungai itu? Suprapti wedi. Oh, sabar ya. Ini ojo dikandani. Dia ngasih informasi ke kita nih ngeri-ngeri sedap juga ini. Ojo konconan karo sampean. Nggak boleh berteman sama kita katanya. Siapa yang melarang? Kuwi Si Brintik. yo ono Oh, ada lagi yang lain. sing didelok awakmu, Yang dilihat Panglima, yang mana? sing pocongan kuwi. Mm-mm. Yo kene ono mayat-mayat biyen. Kan kowe ora ngerti. Panglima nggak tahu sejarah tempat ini. Mulane tak kandhani. Itu Mbak Brintik itu dia penguasa sungai itu atau penguasa jalanan ini? Ala niki. Aku sih Kok ditariknya ke arah sungai? Aku kok diseneni. Iya, seolah-olah ada penguasa sungai yang pengen pengen nyari korban gitu. Mbak Brintik, Kalau yang seperti nenek-nenek berjubah hitam itu siapa? yo kuwi sing musuhe kuwi. Musuhnya yang sambar nyawa. Oh, Dek ning kene, yang ning kono. Tadi arep elek-eleki jenenge yang sampen nyawa. mau memfitnah. Ya, seolah-olah itu yang sambar nyawa. Yang mana? Yang itu yang pakai jubah itu dari pihak musuhnya yang sambar nyawa. Jadi biar orang mikirnya ini karena ada dia di situ. Malane kilo jalan sampen nyawa. Iya, namanya itu jalan sambar nyawa ya. Bukannya musuhnya yang sambar nyawa itu Belanda. Yo mesti Berarti Belanda. orang Belanda punya ilmu juga. Wong Belanda ki ono kerja sama karo wong sakti. Oh, orang sakti yang dari sini ya. Karena orang Belanda tahu Ya, ya, ya. musuhnya itu bukan orang sembarang, maka dia pun mencari orang yang berilmu yang mau menjadi pengkhianat. Dengan imbalan tinggi. Takut Apa? marah nanti. Oh, jangan takut. Kamu ikut kami aja gimana ke Jakarta? Jangan di sini, Suprapti. Kamu Muslim bukan? Muslim. Aku pun mau tahu setiap kecelakaan di sini itu kan meninggal di tempat ya. Selain si Mbah Berintik, siapa yang
menjadikan mereka itu sebagai makanan? Ya, mereka yang dari kegelapan itu yang menikmati. Kalau manusia sudah dekat dengan ajalnya itu wanginya beda. Jadi sama makhluk itu dipercepat gitu seolah-olah memang sudah takdirnya. Sing halus. Makanya orang-orang yang sakaratul Maut yang mendekati ajalnya itu mesti delik-delik ning dhuwur. matanya melotot lihat ke atas. Karena mereka di langit-langit dan di awang-awang. Mereka itu siapa? Ya bangsaku. Malaikat. Oh bukan? Sing ganggu biar dia tersesat. Biar enggak baca syahadat. Tidak, aku tidak mau ikut. Kasihan dia diancam kayaknya nih. Enggak boleh. Sabar ya, dibantu Panglima. Dia nggak boleh cerita sama yang jahat. Sabar ya, dibantu Panglima ini, dibantu. Dadanya sakit ya Suprapti. Duh, tangannya Panglima, tangannya mau dipelintir sama orang, sama makhluk lain nih. Allah. Sabar Suprapti ya. Kami masih butuh informasi Suprapti. Sabar. Allah. Mau diambil alih sama makhluk yang jahat. Oh gitu, badannya mau diambil alih. Kalau memasuki Apa? tempat ini harus moco-moco. Nah itu gimana sarannya? Kalau lewat tempat ini harus baca-baca doa. Sing lali moco doa kendaraan, kuwi sing gampang ditunggangi. Sing lali moco doa keluar rumah kuwi sing gampang ditunggangi. Gitu ya. Berarti artinya mereka tidak bisa mengganggu setiap orang dong ya? Tidak. Kalau orangnya banyak berdoa, Ya, dia akan selamat dan juga takdirnya akan baik-baik saja. Maka takdirnya akan menjaga jasadnya. gitu ya. Terus kata Mbak Saidi tadi selain menjelang suro, menjelang puasa juga sering banyak korban. Iya, Kenapa kok menjelang puasa? ya sama. Bukannya puasa mereka tuh diikat nggak boleh kemana-mana? Enggak, justru di bulan puasa itu mereka banyak berkeliaran untuk mengganggu keimanan ibadah mereka, karena bangsa setan itu senang mengganggu di bulan puasa supaya manusia yang beriman rugi, kehilangan kelipatan pahalanya. Gitu ya. Ini harus diluruskan nih, soalnya kan banyak yang berpikir bahwa bulan Ramadan terikat aman. kalau ibadahnya baik Kalau ibadahnya nggak baik, dan kuat imannya. tetap mereka akan mengganggu terus ya, walaupun bulan puasa. Masa lalu itu akan berpengaruh kepada masa kini. Iya ya. Bagaimana biar itu semacam sumpah itu putus, bisa nggak ya? Ya, kita tidak bisa menghalangi takdirnya siapapun, tetapi kita hanya bisa mengingatkan tentang doa keselamatan kepada diri kita dan kepada siapapun. Kembali kepada mereka masing-masing, karena seseorang itu memegang teguh takdirnya masing-masing. Iya. Mau keadaan takdir yang baik, ya harus banyak berdoa dalam setiap pelaksanaan. Iya. Agar terhindar dari besarnya keburukan. Tadi Panglima juga melihat sosok kecil-kecil kurcaci tuh, mukanya tua tapi anak-anak. Mereka siapa? Mereka orang-orang di sini. Orang-orang sini? Ya penghuni kalau perumpamaan makhluk. kehidupan. Berarti dia bukan dari masa lalu zaman perangnya yang Sambar Nyawa, bukan? Ya di sini. Tapi itu keterkaitannya ya dengan kepala besar dan badan kecil, bertaring, dan dia itu yang memakan daging.
Kepala besar, badan kecil. Yang kurcaci itu tuh, dia suka makan daging. Walaupun dia kecil, tapi wajahnya tua. Berarti dia juga ikut menikmati korban yang meninggal di sini. Iya. Maka itulah, semoga raga kalian terjaga dalam kebaikan. Amin. Terima kasih ketika kembali kepada yang kuasa. Iya. Berarti di sini tidak semuanya jahat. Buktinya ada Suprapti yang baik. Nah, makhluk yang baik selain Suprapti ada lagi nggak? Ada Siapa? banyak. Karena tapi lebih banyak mereka yang jahat berkeliaran di tempat ini. Jadi aku pengen tahu juga ya, sesama makhluk gaib itu kan ternyata ada yang baik juga, ada yang jahat juga. Apakah mereka juga saling menindas gitu? Iya. Kayak barusan Suprapti nih diancam sama mereka. Emang apa yang bisa mereka lakukan terhadap Suprapti? Bisa menyakiti dengan caranya. Bagaimana Suprapti bisa selamat dari ancaman mereka? Karena ada Simba. Simba siapa? Simba yang membantu. Maka beberapa orang yang selamat di sini pun juga diseliweri, Apa tuh? dilangi oleh Simba. Namanya Mbak siapa? Mbak Sambernyowo? Bukan. Itu Mbah Putih, Mbah Putih. Perempuan apa lagi? laki-laki Mbah Kong. yang berjubah putih. Oh, ada kakek-kakek berjubah putih yang iya, ada. Ada di masjid sini. Oh, yang di masjid ya, Mbah? Mbah lagi Suprapti. Jadi, ya Mbah itu yang menghalangi kalau ada yang mau celaka, terus alhamdulillah selamat, termasuk adiknya Mas Pandu ya? Iya. Oh, Itu alhamdulillah. yang mau Merinding aku. dijatuhkan. Maka dilindungi. Iya kan, adikmu kan udah hampir kan, udah goyang-goyang. Udah hampir. Suprapti tahu kejadian adiknya Mas Pandu? Karena pas pada saat dioyak-oyak sama perintik, Iya. dia baca Apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Memang betul. Dia baca itu. Dia cerita sama kamu kayak gitu? Iya, Lalu kejadian. dia panas karena mau baca ayat-ayat tidak sanggup. Tetapi dia ingat Allah. Oh gitu ya. Jadi kalau nasihatnya Suprapti, kalau kondisi kan kadang panik nih di dalam di jalan, di kendaraan, kan nggak sempat baca doa panjang. Sebenarnya cukup Allahu Akbar sudah cukup sebenarnya ya. Asalkan dengan berpasrah diri kepada Allah yang Maha Kuat, ya Allah. Karena Suprapti takut. Jangan takut, dia takut terus. Ada lagi yang mau tanya nggak? Ada. Ya udah Suprapti, terima kasih atas informasinya ya. Ini bisa jadi bahan pembelajaran terutama untuk orang-orang yang pengendara yang lewat jalan ini agar lebih berhati-hati dan terus berdoa gitu ya. Terima kasih ya informasinya. Sama-sama. Assalamualaikum. Salam buat simbahnya. Iya. Mbak siapa namanya? Nggak, Mbak Putih itu. Waalaikumsalam. Allah Akbar. Allah Akbar. Sakit ya? Maaf. Ya alhamdulillah kita sudah berhasil untuk menelisik akar permasalahan mengapa terjadi banyak kecelakaan yang memakan korban jiwa di jalur Tengkorak Sambernyowo Ponorogo ini. Dan ternyata memang ada kisah di masa lalu yang sudah ratusan tahun yang lalu yang energinya masih terbawa hingga saat ini. Gitu ya? Iya, betul. Mas Pandu gimana kesan-kesannya? Jadi buat seluruh pengguna jalan, khususnya jalur Ponorogo Solo, terutama di kawasan sini, itu berharap berhati-hati. Dikarenakan ya satu, karena jalurnya lurus, terus di sini juga rawan kecelakaan, jadi berharap berhati-hati. Jangan lupa sebelum keluar ataupun berkendara bacalah doa dulu. Ya tadi dari penjelasan mediator tadi, apakah sudah
cocok dengan situasi yang terjadi di sini. Betul, cocok, sangat cocok sekali. Memang apa yang diutarakan tadi semuanya sama. Bener ya. Bener. Termasuk kejadian adikmu Betul. terungkap di sini. Iya. Kita nggak pernah tahu kisah adikmu gagal kecelakaan karena ternyata dia mengucap nama Allah, dan itu menjadi pembelajaran juga buat kita ya. Nah, sekarang aku mau tanya satu pertanyaan. Bagaimana kesan Mas Pandu tentang Mata Langit? Alhamdulillah kalau untuk kesan teman-teman dari teman-teman Mata Langit sebenarnya real. Tidak ada istilahnya buatan ataupun Settingan? tidak ada. Semuanya real di sini. Tidak. Nyata, tidak dibuat-buat ataupun kita istilahnya Skenario. skenario tidak ada. Yang membuat Mas menyampaikan itu apa? Ya karena setelah saya ikut secara langsung menyaksikan sendiri, itu semuanya nyata, tidak ada yang dibuat-buat. Termasuk lokasi ini kan mendadak ya. Betul. Kita nggak pernah ada Kita rencana sebelumnya ya. Belum ada. Dan ini pun real tadi ya, langsung kita menuju lokasi sini. Ya, baik. Baik, Panglima, silakan disampaikan kesimpulan dan hikmah dari penelusuran kali ini. Ya, kalau dari saya pesannya kalau sebelum berkendara yang terpenting adalah membaca doa keselamatan. Betul. Nah, itu yang lebih penting. Di situ setelah membaca doa keselamatan, tetap waspada dalam mengendarai kendaraan, baik roda 4 maupun roda 2. Jangan lalai, jangan lengah, harus benar-benar fokus. Jangan bermain handphone dalam berkendaraan. Ya, betul. Dari kendaraan roda 4 maupun roda kedua lebih bahaya lagi. Jadi tetaplah fokus, karena keselamatan kita tergantung dengan cara apa kita mengendarainya. Dan setelah kita berdoa, pasrahkan diri sama Allah dan minta perlindungannya di jalan agar kita selamat dalam perjalanan kita menuju kemanapun. Dan jangan ugal-ugalan dalam berkendara. Jangan ngebut. Itu yang terpenting. Sabar, tetap fokus, berdoa, insya Allah kita selamat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ya, semua yang kami sajikan di sini adalah sebuah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif, dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat, dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit.